perkenalkan nama saya Intan Permatasari dengan NIM 061940512505. Saya dari kelas 6 APM jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya akan membahas mengenai kewenangan pemerintah terhadap desa, di mana kewenangan terhadap desa ada 4. Yang pertama, kewenangan pemerintah pusat. Yang kedua, kewenangan pemerintah provinsi. Yang ketiga, kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Dan yang keempat, kewenangan kecamatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 3 dari 4 kewenangan terhadap desa. Simak terus videonya. Pertama, saya akan menjelaskan kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi mempunyai peran pengawasan dan pembinaan terhadap desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa Pasal 114 yang berisi 1. Melakukan pembinaan terhadap kabupaten atau kota dalam rangka penyusunan peraturan kabupaten atau kota yang mengatur desa. 2. Melakukan pembinaan kabupaten atau kota dalam rangka pemberian alokasi dana. Yang ketiga, melakukan pembinaan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan. 4. Melakukan pembinaan manajemen pemerintahan desa. 5. Melakukan pembinaan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis. 6. Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah, daerah, kabupaten, atau kota. 7. Melakukan inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa. 8. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan rancangan anggaran, pendapatan dan belanja daerah, kabupaten, atau kota dalam pembiayaan desa. 9. Melakukan pembinaan terhadap kabupaten atau kota dalam rangka penataan wilayah desa. 10. Membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa. Dan yang terakhir, membina dan mengawasi penetapan pengaturan badan usaha milik desa, kabupaten atau kota, dan lembaga kerjasama antar desa. Kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah kabupaten atau kota sesuai amanat undang-undang memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengaturan keuangan desa di tingkat kabupaten atau kota diantaranya yaitu pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBD. Dalam kewenangan pemerintah kabupaten atau kota juga memiliki peran pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Desa Pasal 115 yang berisi 1. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urutan kabupaten atau kota yang dilaksanakan oleh desa. 2. Memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa. 3. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif. 4. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa. 5. Melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa. 6. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa. 7. Mengawasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. 8. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. 9. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat. 10. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat. 11. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan. 12. Melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis. 13. Melakukan peningkatan kapasitas
badan usaha milik desa, dan lembaga kerjasama antar desa. Dan yang terakhir, memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu kewenangan kecamatan. Kewenangan kecamatan. Sebelumnya, kecamatan merupakan perangkat daerah, kabupaten atau kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Dalam PP nomor 43 tahun 2014 pasal 101 dan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 23, bupati atau wali kota dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa kepada camat atau sebutan lain. Camat mempunyai peran dalam hal penyampaian laporan realisasi APB desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa kepada bupati atau wali kota. Dalam kewenangan kecamatan juga memiliki peran pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Desa nomor 43 tahun 2014 yang berisikan 1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa. 2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa. 3. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. 4. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 5. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa. 6. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa. 7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa. 8. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. 9. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan desa. 10. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan. 11. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 12. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan. 13. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipasi. 14. Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga. 15. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa, serta penetapan dan penegasan batas desa. 16. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. 17. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya. Dan yang terakhir 18. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya. Yang dapat saya sampaikan mengenai kewenangan pemerintah terhadap desa. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.